Halo semuanya, dalam video ini saya ingin memberikan sedikit edukasi dan sharing seputar asuransi, di mana asuransi memang sudah merupakan suatu kebutuhan bagi kita sebagai masyarakat modern saat ini. Kita pasti pernah mendengar perusahaan asuransi yang gagal bayar, kemudian perusahaan asuransi ini tidak bagus, perusahaan asuransi itu tidak bagus. Ada yang bilang premi asuransi itu mahal. Kemudian ada juga yang bilang, saya klaim asuransi kesehatan. Ternyata yang dibayar oleh perusahaan asuransi itu cuma sekitar 40%. Apakah itu semuanya benar? Bisa jadi itu benar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya ketika Anda membeli asuransi, maka Anda akan diberikan satu buku polis oleh perusahaan asuransi, dan polis tersebut itu adalah kontrak yang berisikan pasal-pasal dan klausul di mana acuan dari perusahaan asuransi itu berdasarkan polis itu. Nah, justru saya ingin memberikan tips bagaimana supaya membeli asuransi yang tidak terkena hal-hal di atas tadi. Saya ingin memberikan 4 tips bagaimana kita bisa terhindar dari hal-hal yang di atas. Yang pertama itu, belilah sesuai dengan kebutuhan. Kita ibaratkan nasi padang. Nasi padang itu banyak lauknya kan, banyak tersedia lauknya. Ada ayam saja, ada ayam goreng, ayam rendang, ayam panggang, kemudian ada ikan, ada daging rendang, ada telur, tahu, tempe, segala macam. Nah, asuransi juga demikian. Asuransi itu mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, justru kita harus memahami kita itu sebenarnya butuhnya apa. Nah, ketika kita butuhnya apa, ya kita belinya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tidak perlu beli yang berlebihan. Kita sukanya ayam rendang, ternyata kita beli ayam rendang, kemudian nasi jumbo, ada ikan bakar lagi. Terakhir kita bayarnya mahal. Sebenarnya kita makan itu cuma ayam rendangnya aja. Yang kita butuh cuma ayam rendang. Demikian juga asuransi. Jadi kita harus beli sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kita harus memahami dan mengerti produk dan manfaat yang kita beli. Nah, setiap perusahaan asuransi mempunyai produk-produk yang berbeda dan manfaat yang berbeda. Kita juga harus tahu bahwasanya ada namanya produk unit link, kemudian ada namanya produk tradisional. Produk tradisional itu adalah murni asuransi, di mana tidak ada investasi embel-embel segala macam. Kemudian di produk unit link adalah perpaduan antara asuransi dan investasi. Nah, kita harus paham dulu, kita itu sebenarnya butuhnya yang mana. Apakah yang unit link, apakah yang tradisional. Jadi setelah kita tahu, baru kita beli. Jangan sampai kita itu asal beli gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mempunyai yang namanya agent asuransi yang profesional. Jadi Anda itu harus punya agent yang profesional ya. Dalam artian dia akan menjelaskan positifnya, negatifnya dari produk tersebut. Jadi kita bukan acuannya pertemanan atau segala macam, bukan. Tapi kita cari agent yang profesional, di mana dia akan menjelaskan, oh ini bagusnya sebenarnya di sini. Karena memang semua produk itu tidak ada sempurna. Jadi kita harus tahu, oh produk ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Apakah kita bisa menerima kekurangan tersebut? Kalau kita bisa ya bisa, oke, ambil. Tapi ternyata kita negatifnya banyak sekali, kita gak suka nih, ya jangan diambil. Jadi cari agent yang profesional yang bisa menjelaskan kepada Anda
plus minusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah belilah dari perusahaan asuransi yang RBC-nya bagus. Nah, apa itu RBC? RBC itu adalah risk based capital, di mana ketentuannya itu sudah ditentukan oleh OJK sebesar 120%. Risk based capital itu adalah acuan daripada aset perusahaan tersebut. Jadi OJK itu menentukan 120% minimal. Jadi Anda bisa search di Google, perusahaan ini RBC-nya berapa, perusahaan ini RBC-nya berapa. Semakin tinggi RBC perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut semakin sehat. Ya, sebenarnya bukan acuannya itu juga, tapi itulah acuan untuk melihat apakah perusahaan tersebut tuh sehat atau tidak, apakah dia akan gagal bayar atau tidak. Di situ kita bisa melihat RBC perusahaan ini berapa, RBC perusahaan ini berapa, RBC perusahaan ini berapa. Jadi dari kita melihat daftar RBC-nya, kita bisa melihat dan kita bisa memutuskan perusahaan mana yang kita akan beli. Demikian 4 tips yang sudah saya berikan. Pastinya itu akan bermanfaat untuk Anda yang sudah memiliki asuransi ataupun ingin membeli asuransi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar tetap bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Oke, stay safe, stay healthy, and protect your asset.